Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama kita di kelompok 1 yang kalau presentasi selalu pengen paling pertama. Di presentasi kali ini kita akan menjelaskan tentang bagi hasil pada bank syariah. Yang terhormat dosen pengampu kita Octavia Devalusia Anggraini MA, bersama dengan saya Rahmadi Fanadia dan bersama saya Lea Maulida. Di slide pertama, selamat datang, di mana kita di sini akan menjelaskan tentang bagi hasil di dalam bank syariah. Kami akan menjelaskan konsep, mekanisme, dan implikasinya dalam perekonomian. Di slide kedua di sini di mana kita akan menjelaskan tentang pengertian bagi hasil di dalam Islam mengenai mudharabah dan musyarakah. Di dalam mudharabah, kerjasama investasi antara pemilik modal dan pengelola usaha berbasis bagi hasil. Sedangkan di dalam musyarakah adalah partisipasi modal bersama dalam usaha untuk keuntungan dan risiko dibagi proporsional. Lanjut, prinsip dasar bank syariah dan larangan riba. Yang pertama, prinsip syariah. Transaksi harus adil, transparan, bebas spekulasi dan riba. Yang kedua, larangan riba. Riba dilarang karena menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Udah. Waktu itu Bagi hasil nisbah. Yang pertama, definisi nisbah. Presentasi pembagian keuntungan antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan. Yang kedua, faktor penentuan. Ada 3, yaitu jenis usaha, resiko investasi, kondisi pasar. Di slide berikutnya adalah contoh kasus yang dimana aplikasi bagi hasil pada pembiayaan usaha. Yang pertama ada pendanaan. Pendanaan ialah bank memberikan modal kepada pengusaha sesuai prinsip mudharabah, dan yang kedua adalah operasi usaha, yang dimana operasi usaha ini adalah pengusaha mengelola usaha dengan tanggung jawab penuh, dan yang terakhir ada penentuan keuntungan, dimana keuntungan dihitung dan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Selanjutnya adalah keuntungan dan risiko sistem bagi hasil, di mana keuntungan ini dibagi menjadi 3, yaitu adil dan sesuai dengan syariah. Yang kedua, partisipasi risiko bersama. Yang ketiga, mendorong usaha produktif. Dan adapun risikonya adalah yang pertama, fluktuasi hasil usaha. Yang kedua, risiko kegagalan usaha. Yang terakhir ada perhitungan nisbah bisa kompleks. Perbandingan bagi hasil dengan bunga konvensional, yaitu ada aspek bagi hasil dan bunga konvensional. Bagi prinsip bagi hasil berbagi keuntungan dan resiko. Sedangkan bunga konvensional yaitu pengambilan bunga tetap. Keuntungan bagi hasil ada adil dan sesuai syariah. Sedangkan bunga konvensional jelas dan pasti. Resiko bersama, sedangkan bunga konvensional resiko pada pihak peminjam. Slide berikutnya adalah tantangan implementasi bagi hasil di Indonesia. Yang pertama ada pengetahuan masyarakat, di mana kurangnya pemahaman tentang prinsip bagi hasil syariah. Yang kedua ada persaingan pasar, di mana bersaing dengan perbankan konvensional yang sudah mapan. Yang terakhir ada regulasi dan infrastruktur, yang dimana regulasi dan infrastruktur ini perlu harmonisasi aturan dan sistem pendukung yang kuat. Di slide terakhir ini dimana di sini ada kesimpulan dan implikasi bagi hasil pada perekonomian. Yang pertama, menguatkan ekonomi syariah, yang dimana memperluas inklusi keuangan berbasis prinsip syariah. Yang kedua, mendorong keadilan finansial, yang dimana sistem bagi hasil mendorong keadilan dan transparansi. Yang terakhir adalah perlu dukungan sosial dan regulasi, yang dimana pemerintah dan masyarakat harus mendukung pengembangan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan tidak usah ditanyakan, mohon untuk dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.